Pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka, Kiai Maman Imanul Haq, memenuhi panggilan Mabes Polri sebagai saksi terkait penyebaran tabloid obor rakyat di pesantren yang dia pimpin. Setelah dimintai keterangan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri, Maman mengatakan pemanggilan tersebut untuk menjelaskan terkait kasus obor rakyat. Karena pada tanggal 15 Mei dan 16 Juni lalu, pesantren Al-Mizan mendapat kiriman paket tabloid obor rakyat yang masing-masing paket berjumlah 10 buah tanpa identitas pengirim. Maman menilai tabloid obor rakyat berisi informasi yang menyudutkan calon Presiden Joko Widodo. Bahkan informasi yang berbahaya tersebut sempat dipakai oleh beberapa ustadz sebagai materi dalam ceramah. Ini Al-Mizan Jatiwangi, saya pimpinan pesantrennya, menerima obor rakyat edisi pertama tanggal 15 Mei. Lalu kita laporkan tanggal 4 Juni ke timnya Jokowi, dan sekarang ternyata masih terbit edisi kedua. Kenapa saya harus melaporkan ini ke kepolisian? Yang pertama, kami menganggap bahwa obor rakyat adalah bentuk propaganda hitam yang sangat mengganggu proses demokrasi, meresahkan umat, memprovokasi orang untuk melakukan konflik horizontal, menebarkan isu kebencian termasuk sara, agama, ras, suku, sesuatu yang sangat tidak boleh terjadi di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan kepolisian masih mendalami kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tabloid obor rakyat terhadap Capres Jokowi. Selain dugaan pencemaran nama baik, kepolisian akan menelusuri pelanggaran pemilu dan izin operasional dari tabloid tersebut. Sedang dalam proses tabloid obor, sedang dalam proses oleh Kabar Eskrim, dan prosesnya sedang berjalan. Yang sudah diperiksa kemarin 3 orang yang diperiksa dari ahli hukum, ada ahli IT-nya juga, kemudian nanti beberapa yang terkait tentunya. Perkembangannya langsung mungkin Pak Kabar Eskrim. Pihak terlapor kalau tidak datang 3 kali dipanggil itu bisa pakai upaya paksa. Upaya paksa itu di dalam KUHAP disebutkan, dipanggil pertama tidak hadir, dipanggil kedua nggak hadir, dipanggil ketiga dengan surat perintah membawa. Itu ketentuan di dalam KUHAP, saya kira seperti itu. Sehingga prosesnya sedang berjalan. Ke pasal mana yang dilanggar nantinya, saya kira pidana umumnya. Karena apa? Kalau dikaitkan dengan undang-undang pers, mungkin persnya tidak izin. Itu juga sedang dikonsultasikan dengan Dewan Pers. Dewan Pers sudah menulis surat ke saya bahwa itu tidak ada kaitan dengan pemberitaan. Tetapi ini kan tabloid, mungkin tabloid tidak izin. Nah, kalau tidak izin itu apakah ada pelanggaran undang-undang pers? Tentu ini juga menjadi pemikiran bagi penyidik yang menangani. Yang kedua, undang-undang pidananya jelas. Yang ketiga, itu terkait dengan pemilu, tentu undang-undang pemilunya. Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan ratusan pesantren di dalamnya. Hal ini membuat penyebaran tabloid obor rakyat cukup masif di wilayah ini, namun pesantren tidak percaya dengan isu sara dalam tabloid tersebut. Tersebarnya tabloid obor di ratusan pesantren di Jawa Timur tidak membuat kiai dan para santri merasa terpengaruh oleh isu negatif yang menyudutkan Capres Joko Widodo. Menurut salah satu pengasuh Ponpes Al-Zaziyah Abdul Muiz Aziz, pesantren yang terletak di Tambak Beras ini mendapatkan 3 edisi tabloid obor. Edisi pertama dan kedua masing-masing berjumlah 50 eksemplar pada awal bulan Juni 2014. Sedangkan yang ketiga baru diterima pada 18 Juni sebanyak 20 eksemplar. Menurutnya, apa yang dipaparkan dalam tabloid obor ini tidak akan mempengaruhi pendiriannya untuk tetap mendukung pasangan Capres nomor urut 2, Joko Widodo Yusuf Kala. Semua mulai edisi awal sampai edisi yang kita terima edisi ketiga ini tidak mengubah dukungan atau kepercayaan kita kepada calon Joko Widodo dan Yusuf Kala. Gitu. Jadi untuk kalangan santri dan lain-lain saya kira nggak terpengaruh. Masalahnya setelah ada acara tabloid tanggal 14 semua sudah jelas lah. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Wasip Wahab menyatakan, kampanye hitam merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Black campaign atau kampanye hitam ini jelas oleh agama diharamkan, tidak boleh sama sekali. Dan ini namanya termasuk fitnah. Ya. Saya rasa tegar saja
Pak Jokowi itu. Jadi nanti toh rakyat akan tahu sendiri. Yang penting diberikan penjelasan. Lain halnya di Kota Malang, Ponpes Sabilur Rosyad, asuhan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tidak mendapatkan kiriman tabloid obor. Menurut simpatisan Jokowi ini, berita dalam tabloid obor itu hanya fitnah belaka. Saya nggak baca Quran obor, juga nggak dapat Quran obor, ya kan? Kita tahu Pak Jokowi orang Solo, kita tahu Pak Jokowi orang tuanya juga sudah haji, kita tahu ibunya Jokowi ikut jadi jamaahnya Habib Syekh. Dan andai kita nggak tahu sebetulnya Jokowi itu kayak apa, menang, diam lebih benar, lebih baik, lebih selamat dari dosa daripada ikut-ikutan menfitnah yang itu belum tentu benar. Pesantren mungkin dianggap sebagai tempat yang mudah untuk penyebaran kampanye hitam berbau sara. Namun hal ini tentu tidak membuat kiai dan para santri dapat percaya begitu saja dengan artikel yang termuat di dalamnya. Dari Jawa Timur, Aulia Pane, Anindita Rian.